making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam worship night ke-53. Saudara, pada hari ini saya ingin mengingatkan, Tuhan kasih saya sebuah pesan untuk Anda, bahwa di dalam kehidupan ini kita semua tahu bahwa masalah itu sangat mungkin terjadi. Kita baca ayatnya dulu, kita baca di Mazmur pasal yang ke-90, kita baca ayat yang ke-10, dikatakan begini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab dengan jelas mengatakan masa hidup kita itu dikatakan berlalunya itu buru-buru. Itu seperti melayang dengan cepat. Kalau kita kuat 80 tahun, tapi masa hidup kita itu dipatok Tuhan kurang lebih itu 70 tahun. Kita nggak tahu kapan kita ini bisa dipanggil Tuhan. Tapi yang pasti saudara, di dalam kehidupan ini ada dua hal yang kita tidak mungkin bisa hindari. Yang pertama adalah kematian. Tua, muda, kaya, miskin, sepowerful kita, seberkuasanya kita, tidak ada yang bisa luput dari yang namanya kematian. Tapi hal kedua, selama kita hidup di bawah matahari ini, ada satu hal lagi selain kematian yang kita nggak mungkin bisa hindari. Itu namanya penderitaan dan kesukaran. Bahkan dikatakan itu menjadi kebanggaan bagi manusia yang hidup di bawah matahari ini. Yaitu di dalam kehidupan ini kita nggak bisa yang namanya melarikan diri dari persoalan, kesukaran maupun penderitaan. Nah, kalau kita bukan anak Tuhan, saudara, kalau kita baca ayat ini, kita pasti akan down. Kita pasti akan merasa bahwa kalau begitu untuk apa Tuhan melahirkan aku di bumi atau di dunia yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan. Kita bisa down. Tapi kalau kita ini anak Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran dan mengerti firman Tuhan, saudara, apa yang Tuhan kerjakan lewat penderitaan maupun kesukaran, itu ternyata memberikan kita buah-buah kebenaran atau mengerjakan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, anak-anaknya. Pastilah kalau kita ini diizinkan Tuhan melewati sebuah penderitaan atau kesukaran, pasti Tuhan punya rencana di baliknya, dan pasti rencananya itu pasti sesuatu yang baik. Tuhan tidak mungkin memiliki rencana untuk mencelakakan kita. Pasti ada sebuah rencana yang tinggi, rencana yang agung yang Tuhan bisa kerjakan lewat penderitaan. Kalau kita baca sebuah ayat, coba saya akan bacakan di Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 4, dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya apa? Anggaplah sebagai sukacita atau kebahagiaan kalau hidupmu itu mengalami berbagai-bagai kesulitan. Pencobaan itu artinya kesulitan, kesukaran, maupun penderitaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di mata kita itu adalah penderitaan, tapi di mata Tuhan itu adalah ujian terhadap iman kita. Dan ketika kita melewati ujian itu, dikatakan iman kita akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ternyata ada rencana Allah yang luar biasa di balik pencobaan, kesulitan, kesukaran maupun penderitaan yang kita alami. Ternyata Tuhan ingin mengerjakan buah dalam kehidupan kita, buah kerohanian. Saya bacakan satu ayat lagi, Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, diulang lagi saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di ujungnya Tuhan itu ingin mengerjakan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Dan buah itu akan menghasilkan atau menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Berarti anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, ketika melewati kesukaran atau penderitaan di dalam kehidupan ini selama kita ada di bawah matahari, berarti ada sebuah janji bahwa Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang itu akan menimbulkan pengharapan dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Berarti pengharapan yang tidak mengecewakan itu berarti ujungnya adalah kebaikan, ujungnya adalah sesuatu yang indah. Kalau kita nggak kenal ini, maka kita hidup di dalam dunia ini akan tidak punya pengharapan, saudara. Untuk apa aku lewati kesukaran? Yang ada kita menjadi pahit, kita menjadi lemah imannya, kita menjadi putus asa, merasa bahwa semuanya sia-sia. Saya percaya di dalam Tuhan, penderitaan kita tidak akan pernah sia-sia. Itu selalu menghasilkan kebaikan bagi kita. Nah, pertanyaannya, saudara, kebaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Ternyata Tuhan itu ingin mengerjakan buah-buah kebenaran atau buah roh dalam kehidupan kita. Paling tidak, saudara, ada 3 hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Melewati atau melalui kesulitan, kesukaran, dan penderitaan. Yang pertama, saudara, coba kita baca sama-sama Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Berarti saudara, setelah membebaskan orang Israel dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian itu sebetulnya ada jalan yang paling dekat. Ada jalan pintas, yaitu jalan melalui negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan pintas itu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Karena Tuhan tahu bahwa ketika mereka itu akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa walaupun itu tanah sudah diberikan kepada bangsa Israel, tapi mereka harus merebutnya dengan perjuangan atau peperangan. Jadi Tuhan itu gak gelar karpet merah, saudara. Mereka harus berperang. Nah, supaya bangsa ini tidak menyesal ketika masuk tanah perjanjian itu mereka harus menghadapi peperangan, maka Tuhan itu sengaja menuntun mereka bukan melewati jalan yang terdekat. Tapi jalan apakah yang dilalui? Dikatakan begini ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Jadi gak langsung melalui jalan pintas, tapi lewat jalan yang berputar lebih jauh. Yaitu melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi rupa-rupanya Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan pintas melalui negeri orang Filistin, tapi berputar menuju ke padang gurun. Dan menuju ke padang gurun itu mereka harus melalui atau melewati laut Teberau dulu. Setelah saya selidiki, ternyata untuk masuk ke padang gurun melewati laut Teberau itu tidak mungkin. 3 juta orang tidak mungkin bisa menyeberangi laut itu kecuali dengan alat bantu. Pertanyaannya kenapa kok Tuhan itu sengaja melewatkan mereka masuk ke padang gurun dulu, pakai acara melewati menyeberangi laut Teberau dulu. Yang mana itu mustahil untuk diseberangi. Setelah saya pelajari, Tuhan itu berbicara kepada saya, ternyata Tuhan itu ingin menunjukkan kuasanya. Kita ingat saudara, bahwa ketika mereka sampai ke laut Teberau,
Tuhan itu menyatakan kuasanya dengan membelah laut tersebut dan mereka bisa melintasinya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kok pakai acara Tuhan itu menyatakan dirinya dengan cara membelah laut itu, menyatakan kuasanya dengan cara membelah laut itu. Ternyata setelah Tuhan itu membelah laut, mereka akan memasuki padang gurun. Di padang gurun itulah mereka ketemu dengan kesulitan dan kesukaran. Bayangkan saudara, keadaan di padang gurun itu lebih buruk daripada Mesir. Di Mesir itu masih ada makanan, masih ada air. Tapi di padang gurun itu enggak ada kehidupan. Mereka kesulitan air, kesulitan makanan. Saudara, tidak ada tempat tinggal yang permanen, tidak ada dalam tanda kutip rumah sakit. Padang gurun itu sebuah tempat yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan justru membawa mereka melewati kesulitan demi kesulitan? Ingat, karena Tuhan itu tidak mau bangsa Israel di ujungnya itu menyesal. Kalau mereka itu akan menghadapi peperangan. Jadi mereka itu dilatih terlebih dahulu di padang gurun. Mereka harus ketemu dengan kesulitan demi kesulitan. Tujuannya apa? Ternyata ini tujuannya. Supaya orang Israel melatih iman mereka. Supaya orang Israel melatih kebergantungan atau kepercayaan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya, catat baik-baik. Poin pertama, buah pertama yang Tuhan mau kerjakan melalui masa sulit, melalui kesulitan maupun penderitaan adalah Tuhan ingin menumbuhkan satu buah rohani ini, yaitu iman. Saudara, iman itu ibaratnya seperti otot, saudara. Kalau otot itu tidak pernah digunakan, tidak pernah dilatih, tidak pernah dieksersis, maka otot itu akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Begitu pula dengan iman. Iman itu harus diperhadapkan kepada kesulitan supaya kita itu bisa belajar melatih untuk menerapkan iman tersebut. Dari sini saya bisa tahu, oh pantas Tuhan itu melewati jalan berputar, mengizinkan mereka masuk ke padang gurun, supaya mereka ketemu dengan kesulitan-kesulitan, dan melalui kesulitan itu Tuhan sedang melatih iman mereka. Iman itu seperti otot. Makanya hari ini kita melihat di dalam dunia modern ini saudara. Orang itu kalau mau membentuk ototnya, orang itu rela mendatangi beban, bahkan pakai bayar pula saudara. Justru mendatangi beban. Yang dulunya nggak bisa angkat mungkin barang seberat 50 kilo. Setelah latihan beberapa saat saudara, beberapa masa, yang dulunya nggak bisa angkat 50 kilo, jadi bisa angkat 50 kilo. Kekuatannya bertambah. Iman juga sama saudara. Kalau Tuhan mengizinkan kesukaran, kesulitan, saya nggak ngerti masalah apa. Satu hal yang pasti adalah Tuhan ingin kita menerapkan iman kita. Tuhan ingin kita mempraktekkan iman kita, mempercayai Dia. Sehingga waktu kita keluar dari kesulitan itu, satu hasil yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah iman kita bertumbuh. Iman kita tambah kuat. Saya mau kasih contoh saudara. Daud itu adalah seseorang yang imannya terus dilatih. Sebelum Daud itu ketemu sama Goliat, Daud itu cuma gembala kambing domba yang berjumlah 2 atau 3 ekor. Ternyata waktu dia mengembalakan, dia ketemu dengan singa, dia ketemu dengan beruang. Daud tidak berdoa, dia pasti gak kepengen ketemu singa atau beruang. Tapi Tuhan mengizinkan dia ketemu dengan beruang dan singa. Tujuannya adalah supaya ketika dia berhadapan dengan Goliat, ketika dia jumpa pertama kali dengan Goliat, saudara, dia bisa menghadapinya. Bayangkan dari semua orang Israel, tentara Israel termasuk Raja Saul, tidak ada satupun yang imannya cukup kuat untuk menghadapi Goliat. Tapi puji Tuhan saudara, karena Tuhan sudah melatih iman daripada Daud, Daud bisa menghadapi Goliat. Kita tahu saudara, Daud itu dibenci oleh Raja Saul. Bahkan Raja Saul itu ingin membunuh Daud, mengejar Daud. Daud akhirnya jadi pelarian selama beberapa saat, beberapa masa.
Tapi Daud satu kali berpikir, kalau aku terus berlari hanya di daerah kerajaan Israel, pasti cepat atau lambat saya akan tertangkap. Itulah sebabnya dia berpikir untuk menyeberang ke negeri orang Filistin di dalam pelariannya. Dia bersama dengan 450 orang pendukungnya, pasukannya, akhirnya menyeberang ke Filistin. Dia diterima oleh Raja Akis, dia menjadi sahabat di situ. Lalu satu kali ketika negeri orang Filistin itu ingin berperang melawan Israel, Daud menjadi volunteer untuk membantu. Ketika sampai di medan perang, rupa-rupanya raja-raja Filistin yang dari kota-kota yang lain menolaknya karena dianggap Daud itu adalah musuh dari Filistin. Singkat cerita, Daud kembali. Waktu Daud kembali ke tempat mereka itu tinggal, yaitu di Siklak, ternyata didapati orang-orang Amalek menjarah, membakar rumah tempat tinggal mereka, menjarah harta benda mereka, termasuk seluruh keluarga, istri dan anak-anak dari pasukannya, termasuk istri dan anak-anak Daud itu diculik, saudara. Lalu apa yang terjadi? Bayangkan, mereka itu saking sedihnya itu, mereka sampai sudah menangis itu sampai gak bisa keluar air mata lagi. Dan di titik itu, saudara, mereka bukan sedih karena kehilangan harta, tapi lebih dari itu, mereka sedih karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Di titik itu, saudara, 450 orang itu ingin membunuh Daud. Yang sebetulnya pendukung Daud, tapi justru ingin membunuh Daud. Daud dalam kondisi terjepit, itu titik terendahnya. Keluarganya diculik, harta bendanya habis. Dia pelarian dan sekarang pendukung-pendukungnya ingin membunuh dia. Kalau kebanyakan orang ada di posisi Daud, pasti putus asa dan bunuh diri. Tapi Alkitab berkata, Daud itu bukannya bunuh diri, bukannya putus asa, tapi dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia berdoa, lalu Tuhan tuntun, dikejar, dan singkat cerita Daud mendapatkan kemenangan. Semua yang sudah diculik, harta benda yang sudah dijarah bisa didapatkan kembali. Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Pertanyaannya, kenapa di titik terendah Daud bisa menguatkan imannya sendiri? Pertanyaannya, jawabannya sederhana. Karena Daud sudah punya otot iman. Karena Daud itu ketika dia hadapi kesulitan, dia selalu mempraktekkan imannya. Dia selalu belajar untuk mempercayai Tuhan. Itulah sebabnya di titik terendah dia, tidak ada orang yang support dia. Pendukung-pendukungnya meninggalkan dia, bahkan ingin membunuh dia. Biasanya orang di titik ini akan putus asa bunuh diri. Tapi dia justru menguatkan imannya kepada Tuhan. Kalau Anda itu setiap kali menghadapi kesulitan selalu mengeluh, selalu meragukan Tuhan, selalu kecewa kepada Tuhan, selalu negatif, selalu jatuh dalam keraguan, selalu bersikap mengasihani diri sendiri, saudara, Anda tidak mungkin bisa menguatkan iman kepercayaan Anda ketika Anda di masa sukar. Hanya orang yang terlatih, melatih imannya untuk percaya yang akan tetap bertahan. Daud punya muscle, Daud itu punya otot iman karena dia sering menjalankan imannya. Bangsa Israel ternyata ironis, Israel melihat laut terbelah. Mereka masuk melihat pernyataan kuasa Allah, tapi waktu mereka masuk di padang gurun, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka ingin kembali ke Mesir, mereka gagal mempraktekkan iman mereka, padahal Tuhan sudah menyatakan mujizat dengan luar biasa di mata mereka. Akibatnya apa, saudara? Satu kali ketika Tuhan suruh mereka untuk menyeberang, memasuki tanah perjanjian, 12 pengintai diutus. Saudara, 12 orang itu kembali menyampaikan ini benar, tanah yang penuh susu dan madunya. Tapi apa yang terjadi, saudara?
10 dari antara 12 pengintai berkata, kita nggak mungkin bisa kalahkan mereka. Banyak orang raksasa, kubu-kubu mereka, benteng-benteng mereka tebal, kota-kotanya berkubu semua. Dan mereka punya perlengkapan perang yang canggih, kereta-kereta perang yang canggih. Kita nggak mungkin bisa kalahkan mereka. Lalu seluruh orang Israel jatuh dalam ketidakpercayaan. Pertanyaannya, kenapa kok mereka gagal mempercayai Tuhan? Karena selama ini di tengah-tengah padang gurun itu, di tengah kesulitan, mereka bukannya mempercayai Tuhan, tapi mereka menggerutu, mengeluh, dan mereka meragukan Tuhan. Setiap saat. Hanya 2 orang yang mempraktekkan imannya, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa kalahkan mereka. Itu yang Tuhan cari. Itulah sebabnya, saudara, buah pertama, saudara, itu adalah iman. Ketika Anda melewati masa sulit, Tuhan ingin menguatkan otot iman saudara. Yang kedua, buah yang kedua, saya akan bacakan saudara. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Maksudnya apa? Apakah engkau taat atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana. Yang tidak dikenal, yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang ini. Ingatlah akan perjalananmu di padang gurun oleh kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji hatimu supaya Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau itu taat atau tidak? Lalu caranya bagaimana? Alkitab berkata caranya adalah Tuhan membiarkanmu lapar lalu memberimu makan mana. Supaya engkau mengerti bahwa manusia nggak hidup oleh roti saja, tapi hidup dari segala apa yang diucapkan Tuhan. Apa hubungannya ketaatan dengan mana? Rupa-rupanya di padang gurun itu, cara Tuhan untuk mengetahui hati mereka itu taat atau tidak, adalah dengan membiarkan mereka lapar lalu Tuhan kasih mana. Dari situ akan kelihatan apakah mereka taat atau tidak. Dan dengan cara demikian orang Israel dibuat mengerti bahwa manusia itu gak bisa hidup dari roti saja. Tapi manusia hanya bisa hidup dari ketaatan kepada firman. Nah, bagaimana? Saudara, apa hubungannya mana dengan ketaatan? Begini saudara, orang Israel itu hanya bisa hidup ketika mereka taat. Karena untuk makan mana itu ada syaratnya saudara. Kalau Anda selidiki di dalam Keluaran pasal yang ke-16, di situ ada tata cara untuk mengambil mana. Yang pertama, kalau mereka mau makan mana, mereka itu harus ambilnya itu pagi-pagi buta. Dengan kata lain, kalau mereka tidak taat, kalau mereka bangunnya kesiangan, maka mereka akan gak dapatkan mana. Karena itu sudah mencair. Mereka akan kelaparan kalau gak taat. Yang kedua, saudara, hari pertama sampai hari ke-6, mereka itu harus ambil satu, atau mereka itu harus ambil cukup untuk sehari. Jadi mereka ambil itu cukup untuk sehari, besok mereka ambil lagi. Saudara, hari pertama sampai hari ke-5, itu mereka harus ambil cukup untuk sehari. Kalau mereka nggak taat misalnya, kalau ternyata mereka ada yang malas daripada aku tiap hari bangun pagi lalu ambil, saya ambil aja untuk 1 minggu. Mereka ambil ternyata itu membusuk saudara. Mereka jadi nggak makan kalau mereka nggak taat. Tapi anehnya untuk hari ke-6 yaitu hari Sabat, mereka itu disuruh ambil untuk 2 hari. Mungkin saja dari antara mereka ada yang berkata kemarin ngomong ambil untuk 1 hari. Cukup untuk sehari, sekarang kok suruh ambil untuk 2 hari.
Nanti daripada aku ambil nanti busuk di lemari, lebih baik aku ambil cukup untuk sehari. Mereka waktu hari Sabat mereka nggak bisa makan, nggak dapat bekal. Dengan kata lain, kalau mereka mau hidup, mereka harus mentaati apapun yang Tuhan ucapkan. Begitu pula dengan tiang awan, tiang api. Alkitab berkata, kemanapun tiang awan, tiang api pergi, mereka harus ikuti. Kalau tiang awan, tiang api ke utara, mereka harus ikut ke utara. Ke selatan harus ikut ke selatan. Kalau tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Kalau tiang awan jalan, mereka harus ikut jalan. Bayangkan saudara, mereka itu sudah settle tenda, mereka lagi masak, lagi goreng gitu ya. Tiba-tiba tiang awan jalan, mereka harus beres-beres, mereka harus ikut. Itu merepotkan. Dan kenyataannya mereka itu di padang gurun berputar-putar. Mungkin ada yang merasa bahwa kita dulu pernah menetap di sini. Buat apa aku ikut jalan? Toh nanti kembali lagi di sini. Ya udah kamu ikut aja, aku stay di sini. Waktu mereka stay nggak mengikuti pimpinan tiang awan, tiang api, mereka waktu siang kepanasan, waktu malam kedinginan, mereka akan mati. Yang kedua, mereka nggak dapat makanan. Karena mana hanya jatuh di tempat di mana tiang awan, tiang api memimpin mereka. Kemanapun tiang awan, tiang api berhenti, di situ Tuhan sediakan suplai air. Bayangkan 3 juta orang. Kalau 1 orang sehari itu butuh 2 liter, maka sehari 3 juta orang berarti ada 6 juta liter per hari Tuhan supply. Saudara, kemanapun mereka menetap, kemanapun mereka singgah di padang gurun. Di padang gurun itu gak ada mata air. Tapi kemanapun mereka tinggal, selalu menyembur air. Tuhan pelihara. Kalau mereka gak ikuti tiang awan, tiang api, mereka pasti mati. Entah matinya kelaparan, kepanasan, kehausan, bisa jadi mereka mati karena dipagut ular. Tidak ada perlindungan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa hidup kalau mereka taat. Makanya saudara, cara Tuhan adalah membiarkan mereka lapar, memberikan mereka mana, supaya membuat mereka mengerti bahwa manusia itu tidak hidup oleh roti saja, tapi manusia hanya bisa hidup oleh ketaatan kepada apa yang Tuhan ucapkan. Berarti buah kedua adalah ketaatan, saudara. Kalau Anda melewati padang gurun hari ini, melewati kesulitan, kesukaran dalam hidup Anda, ketahuilah Tuhan ingin membentuk ketaatan dalam kehidupan Anda. Tuhan ingin membentuk sebuah buah rohani berupa ketaatan. Yang ketiga, saudara, saya bacakan satu ayat. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, buah yang ketiga itu namanya ketulusan. Kesulitan, kesukaran, penderitaan yang Tuhan izinkan kita lewati itu punya kesempatan untuk membentuk ketulusan dalam kehidupan kita. Istri Ayub ada pada sebuah titik tidak punya alasan lagi untuk setia kepada Tuhan. Ingat, mereka berdua mengalami kesulitan, mereka berdua mengalami penderitaan yang luar biasa, dan satu titik istri Ayub itu kehilangan alasan untuk tetap setia kepada Tuhan. Makanya dia anjurkan suaminya, kutukilah Allahmu dan matilah. Buat apa ikut Allah yang seperti ini? Percuma. Kutuki saja lalu matilah. Bapak Ibu, seringkali ketika kita melewati kekecewaan, penderitaan, kita menjadi kecewa. Lalu di dalam kekecewaan itu saudara, kita ini menjadi marah kepada Tuhan. Kenapa kekecewaan? Kenapa hati kita kecewa? Itu yang perlu kita pertanyakan. Sebetulnya kita kecewa karena kita merasa bahwa apa yang kita harapkan tidak terjadi. Evaluasi harapan-harapan kita.
Tahukah saudara, penderitaan, kesulitan, dan kesukaran itu adalah cara Tuhan untuk mengekspos hati kita. Apakah selama ini kita ikut Tuhan itu hanya karena kebutuhan saja? Atau kita ikut Tuhan itu karena kita mengenal Dia dan mengasihi Dia? Kenapa kita kecewa? Karena selama ini kita ikut Tuhan hanya karena kebutuhan. Bapak Ibu, kalau Anda punya kebutuhan, jangan merasa bersalah kalau Anda datang kepada Tuhan. Contoh, Anda sakit, Anda kesulitan keuangan, Dia itu dikatakan sebagai penolong yang terbukti di dalam kesesakan. Jangan ragu atau jangan merasa bersalah kalau Anda membutuhkan, Anda berseru kepada Tuhan. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, kita ikut Tuhan itu apakah sebatas karena kebutuhan? Karena kalau kita ikut Tuhan hanya sebatas karena kebutuhan, pasti satu titik perjalanan rohani kita akan terhenti. Kita akan berhenti mengikut Tuhan karena kecewa. Sekali lagi, kalau Anda punya kebutuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang, manusia, atau datang kepada ilah-ilah, kepada kegelapan. Datanglah, bersandarlah, dan percayai Tuhan. Dia itu penolong yang terbukti. Jangan takut Anda meminta kepada Tuhan. Yang sakit meminta kesembuhan. Ya, yang mengalami kesukaran meminta untuk Tuhan bisa menolong, memberikan pertolongan dan menguatkan. Jangan takut, jangan merasa bersalah. Tapi kekristenan kita, perjalanan rohani kita mengikut Tuhan itu tidak boleh hanya didasarkan atas kebutuhan. Itulah sebabnya kesulitan kesukaran itu mengekspos hati kita. Kalau kita kecewa, evaluasi harapan kita. Jangan-jangan kita ikut Tuhan itu harapannya kenyamanan, kebutuhan, kemudahan. Saudara, itulah sebabnya kesukaran, kesulitan itu bisa mengerjakan buah kebenaran dalam diri kita. Yaitu namanya ketulusan. Yusuf adalah contoh seseorang yang tulus. Bayangkan saudara, Yusuf waktu dia itu dibenci kakak-kakaknya, waktu dia itu mau dibunuh, kemudian gak jadi lalu mau dijual. Saya percaya Yusuf itu berdoa supaya diluputkan, jangan sampai dijual. Tapi yang terjadi ternyata Tuhan tidak menjawab doanya, dia tetap dijual sebagai budak. Tapi yang aneh, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia gak meninggalkan Tuhan, dia gak kecewa sama Tuhan, dia gak marah sama Tuhan. Buktinya di mana? Waktu istri dari Potifar itu menggoda dia, dikatakan dia tetap menjaga integritasnya, dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia kecewa sama Tuhan, gak mungkin dia akan jaga perasaannya Tuhan. Yang luar biasa, dia di penjara saudara. Waktu di penjara, saya percaya dia berdoa, Tuhan belalah perkaraku, Tuhan buktikan bahwa aku gak bersalah. Tuhan jawab gak? Tuhan gak jawab. Bahkan di situ waktu ada bertahun-tahun saudara, waktu itu tiba-tiba ada 2 orang yang dimasukkan penjara. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Yang satu digantung, yang satu yang difitnah. Itu akhirnya dibela sama Tuhan perkaranya. Dia dibebaskan, dilepaskan. Lalu dia berkata, ingat aku ya, ingat aku. Ternyata harapannya tidak terjadi. Saya percaya dia bisa bertanya-tanya, kenapa kok orang ini dibela perkaranya? Tapi kenapa perkaraku aku difitnah, aku kok gak dibela? Kalau dia kecewa dan marah kepada Tuhan, saudara, dia gak mungkin di ujungnya itu diangkat sama Tuhan. Ada banyak doa dari Yusuf itu gak dijawab. Tuhan izinkan dia tetap di penjara. Tujuannya apa saudara? Ternyata tujuannya adalah untuk membentuk ketulusan. Kita tahu Yusuf itu ikut Tuhan dengan tulus.
Bapak Ibu, coba cek. Selama ini kita ikut Tuhan itu motif terbesarnya, terdalamnya itu apa? Apakah hanya karena berkat, kebutuhan, atau karena kita itu mengenal Dia dan mengasihi Dia? Kesukaran itu bisa mengerjakan ketulusan dalam hidup kita. 3 hal ini, iman, ketaatan, ketulusan. Itulah buah rohani yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita.